Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian, juga panitia dan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara terakhir harusnya lebih mudah karena semua sudah disampaikan. Saya sudah mendengar dari Omar tadi, terus Sister Afurfa, kemudian Ustadz Amar, pekerjaan saya lebih gampang. Apalagi ini bicara masalah hukum, mungkin buat sebagian yang boring amat sih bicara hukum. Cuma tetap harus kita bicarakan karena memang sebagian isu boykot masuk wilayah ranah hukum juga. Oke, tolong slide-nya. Oke. Ya, saya sama dengan teman-teman lain, saya salut sama Afrika Selatan ya. Kita harus angkat jempol. Jadi negeri yang berjarak, saya udah mengukur di Google, jarak Afrika Selatan dengan Israel itu, dengan Gaza 9.700 km. Dan itu beda benua, beda suku, beda agama, rata-rata Muslim ada, tapi minoritas. Beda bahasa, beda geografis, demografis, mereka peduli dengan Gaza, itu luar biasa. Karena memang ada kesamaan sejarah panjang korban apartheid, korban genosida juga. Jadi genosida itu jangan hanya dipahami sebagai genosida fisik ya, membunuh massal, tidak itu aja. Tapi genosida bisa dalam pengertian cultural genocide, alias pembantaian budaya. Political genocide, pembantaian massal secara politik, kemudian bisa juga social genocide, alias pembantaian massal secara sosial. Jadi genosida bukan hanya fisik aja, membantai satu suku sampai mati semua, itu emang genocide. Cuma juga ada pemaknaan lain yang namanya cultural genocide. Kalau kita dilarang atau mempraktikkan budaya kita, agama kita, tradisi kita, kebiasaan kita, itu juga genocide teman-teman sekalian. Jadi ini yang mungkin yang menarik dalam pengalaman South Africa karena mereka punya pengalaman panjang korban rezim apartheid, membedakan antara kulit putih, kulit hitam bertahun-tahun lamanya, dan juga dulu dekat-dekatan antara Nelson Mandela dengan Palestina zaman Yasser Arafat dengan PLO, sehingga mereka punya concern. Makanya saya sekarang terharu, saya kemarin terharu, saya menonton full pembacaan sidang ICJ. Ada yang banyak bingung, apa sih beda antara ICJ, ICC, ICTY, ICRC, ICTR, tahu nggak bedanya? Bingung kan? Semuanya di Den Haag teman-teman sekalian, di Belanda. Dan itu beda-beda. Ada ICC ini International Criminal Court, ini untuk masalah pidana. ICTY, International Criminal Tribunal for Yugoslavia, untuk mantan Yugoslavia. Ada ICC, International Criminal Court, ada ICJ, International Court of Justice, yang itu bukan pengadilan pidana. Dia pengadilan mengadili sengketa antar negara dan sifatnya bukan memberikan sanksi hukum, tapi lebih cenderung memberikan suatu status ya. Nah, yang menarik adalah dalam kasus ICJ ini yang mengajukan ke Den Haag adalah harus negara yang menjadi state party ya, alias negara yang menjadi pihak istilahnya. Karena perjanjian internasional itu harus ditandatangan, dan setelah itu diratifikasi namanya. Kalau dia hanya tanda tangan disebut sebagai signatory, penanda tangan. Kalau dia sudah diratifikasi ke dalam undang-undang di negaranya, namanya jadi state party, negara pihak. Nah, Israel adalah state party dari Konvensi Genocide tahun 48, kemudian Afrika Selatan juga. Ini yang menarik. Kenapa Israel jadi negara pihak dari Konvensi Genocide? Karena mereka menggunakannya untuk kasus Holocaust dulu. Sekarang senjata makan tuan. Dia dulu merasa jadi korban, karena jadi korban orang-orang Yahudi jadi korban Holocaust, Perang Dunia Kedua, dibantai oleh rezim Hitler, Nazi dan sebagainya. Jadi mereka ini poin mereka untuk mengangkat keadilan dengan Genocide Convention 1948. Persis 3 tahun setelah PBB lahir tahun 45 di Amerika Serikat. Nah, sekarang kebalikannya, Genocide Convention digunakan oleh Afrika Selatan untuk melawan Israel dalam kasus Gaza, Palestina. Oke, lanjut. Oke, jadi namanya interim ruling ya, ICJ itu Court of Justice, bermarkas di Den Haag di Belanda, dan dia bukan pengadilan pidana, jadi kita jangan jangan berpikir kayak pengadilan-pengadilan di Indonesia ya. Memberikan hukuman, ada jaksanya, ada pengacaranya, ada hakimnya, ada penjaranya, enggak. Dia bukan pengadilan pidana, kalau pidana namanya ICC, International Court of Justice. Jadi juga ada interim ruling,
bahasa Indonesianya adalah putusan sela. Karena bukan putusan akhir ya, putusan sela, bukan putusan akhir. Artinya masih panjang proses pengadilannya teman-teman sekalian. Karena kasus Myanmar melawan Gambia, Myanmar melakukan sama genocide juga kepada orang-orang Rohingya. Tapi mereka lebih ke cultural genocide dan social genocide. Itu digugat oleh Gambia, negara kecil di Afrika juga, ke ICJ juga sejak tahun 2019. Sampai sekarang belum putus. 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian belum putus. Ini pun sama. Ini baru namanya interim ruling alias putusan sementara. Tapi ini ada 6 putusan umum, ada 2, tapi 2 hal yang penting tapi belum diputuskan, yaitu ICJ itu belum menyatakan Israel melakukan genocide, tidak. Israel tidak mengatakan, ICJ tidak mengatakan, tidak memutuskan bahwa Israel telah melakukan genocide, tidak, mereka belum memutuskan. Mereka hanya mengatakan tidak boleh melakukan genocide ya, itu putusan mereka. Bukan lu salah, lu genocide, enggak. ICJ enggak mengatakan demikian. Tapi hanya mengatakan lu tuh enggak boleh genocide besok lagi ya, karena ini kejahatan, itu aja. Yang kedua, ICJ tidak memerintahkan untuk menyetop perang dengan ceasefire ataupun dengan gencatan senjata. Itu pun enggak diputuskan ICJ. Padahal itu dimintakan oleh South Africa. Kenapa? Karena memang ICJ ini bukan pengadilan pidana teman-teman sekalian. Siapa yang pernah ke pengadilan? Ada yang pernah ke pengadilan? Bukan sebagai terdakwa ya. Bukan sebagai terpidana, tapi mungkin sebagai pengunjung atau mahasiswa yang memantau. Di pengadilan itu pasti kalau pidana ada tiga unsur. Sebelah kanan itu biasanya penasihat hukum dan terdakwa tersangka. Sebelah kiri sidang adalah jaksa penuntut umum. Di seberang kita adalah, sebelah penonton adalah hakim, sampingnya panitera. ICJ gak seperti itu, karena dia bukan pengadilan pidana. Jadi dia tidak bisa langsung memutuskan kamu salah genocide, enggak. Karena dia tidak punya kapasitas, enggak punya perlengkapan yang memadai untuk mengatakan ini genocide atau bukan genocide. Dia hanya mengatakan kamu enggak boleh genocide ya. Dan kamu harus buat laporan ya, Israel dalam sebulan harus bikin report kepada ICJ tentang taat atau tidak. Juga harus kamu buka akses untuk bantuan kemanusiaan, kamu tidak boleh menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Dan juga yang penting, tapi memang seperti disampaikan oleh Omar tadi, plus minusnya ada ya. Mungkin minusnya ICJ nggak mengatakan itu suatu genocide dan tidak mengatakan harus sekarang juga gencatan senjata. Cuma yang menarik adalah memberikan legal basis teman-teman, alias suatu dasar hukum bahwa kasus ini bisa diteruskan. Itu aja yang menarik ya. Dan ini yang lebih menarik lagi adalah presiden ICC-nya alias ketua persidangannya aja ada 17 orang hakim, ada 15 hakim tetap dipilih setiap 9 tahun dan 1 hakim ad hoc. Ketua persidangan adalah orang Amerika. Presiden adalah Hakim Joan Donoghue, orang Amerika, perempuan, anggotanya bervariasi dari 15 negara berbeda-beda. Dan dari setiap rulingnya, setiap putusannya ada beberapa putusan, hampir semua diketok secara bulat kecuali 1 yang menentang, dan ada 1 lagi orang Israel, judge ad hoc, hakim ad hoc, 1 lagi hakim dari Uganda, perempuan, Julia Subutinde, apa namanya. Jadi semuanya ambil istilahnya landslide victory, istilahnya, karena kan putusan itu harus di voting ya, di voting oleh semua hakim, makanya hakim itu selalu ganjil, supaya ada putusannya. Hakim gak ada yang genap di mana-mana. Hakim Indonesia pun kalau nggak 3, 1, 5 gitu. Di Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang tadi disebut Ustadz Amar tadi, MK tuh hakimnya kalau nggak 7, 9. Sidang awalnya 3, sidang selanjutnya 7 atau 9. Harus ganjil, karena kalau nggak ganjil nggak bisa diputuskan. Nggak boleh putusannya draw, nggak ada. Emang catur, remis. Putusannya catur, remis, nggak ada. Harus ada menang atau kalah gitu. Jadi sama. Ini putusan ICJ menyatakan seperti itu, bahwa ini mereka suatu legal basis bahwa kasus ini bisa diteruskan. Cuma memang akan ada legal battle ya, alias perang hukum dan juga perang yurisdiksi dan juga perang wacana dan perang politik. Makanya kita support sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BDS Indonesia. Semoga ini bisa memperkuat, kita mungkin tidak akan perang secara
fisik, kriminal, perang secara tadi ekonomi, secara ideologi dan perang dagang itu sangat penting sekali. Jadi kita support sekali dengan gerakan BDS Indonesia ini. Lanjut. Tolong slide selanjutnya. Ya, ini sekarang apa itu yang dimaksud dengan genocide teman-teman sekalian ya. Genocide ataupun genosida memang ada definisinya di Genocide Convention tahun 48, yaitu berarti ada suatu tindakan-tindakan yang dengan niat untuk destroy. Jadi ada istilah intent, ada niat. Bahasa hukumnya adalah ada mens rea, bahasa Latin, ada mens rea. Bahasa Indonesia jadi sikap batin ya, mens rea. Ada sikap batin, intent to destroy, untuk menghancurkan secara sebagian atau seluruhnya suatu suku atau bangsa, etnis, rasial ataupun kelompok agama dengan cara membunuh seluruh anggota kelompok atau mengakibatkan kesakitan atau penderitaan baik mental maupun fisik kepada anggota grup atau dengan sengaja menimbulkan membebankan kondisi yang tidak nyaman, penghancuran fisik, penghancuran bangunan dan sebagainya, termasuk juga mencegah kelahiran di dalam kelompok. Teman-teman ada yang lahir tahun ini enggak? Atau yang lahir tahun 80-an, 70-an yang sempat menyaksikan perang Bosnia tahun 92? Itu bisa kok Gen X ataupun generasi baby boomers tahu tentang konflik Bosnia. Itu contoh genocide zaman modern. Tahun 92 sampai 95 ada pembantaian massal orang-orang Bosnia, dulu Yugoslavia. Ketika Uni Soviet pecah, bubar jadi Rusia, kemudian para sekutunya antara lain Jerman Timur, kemudian Yugoslavia pecah jadi beberapa negara. Yugoslavia jadi Serbia, Kroasia, Montenegro, Slovenia, kemudian jadi Kosovo, Kroasia. Nah Bosnia ini 65% penduduknya Muslim. Dan mereka berpisah dari Federasi Yugoslavia yang menjadi Serbia, ini tidak diterima oleh Serbia. Mereka mengatakan, wah kurang ajar loh berpisah dari Serbia. Akhirnya diperangi, mereka memerangi Kroasia karena Kroasia kebanyakan Katolik, memerangi Bosnia karena sebagian besar Muslim, dan terjadilah ethnic cleansing bahasanya. Ethnic cleansing alias pembantaian massal, pembantaian etnis, hanya karena beda agama, beda suku, beda bahasa, beda kelompok sosial, dibantailah orang-orang Bosnia. Yang dulu ngetop pembantaian di Srebrenica tahun 1995. Dan dulu yang ngetop juga adalah pasukan Indonesia jadi ikut pasukan penjaga perdamaian dan Pak Harto presiden kedua Indonesia turun ke sana dikawal oleh Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, masih Brigjen beliau, betulan jadi nggak lama kemudian jadi presiden beberapa tahun kemudian. Dan Indonesia juga punya masjid di Sarajevo. Di Indonesia cukup penting perannya di Bosnia zamannya Pak Harto jadi presiden. Jadi kembali ke sini, bagaimana mencegah intent to prevent births within the group. Bagaimana mencegah kelahiran. Akhirnya orang hamil tuh gak boleh melahirkan. Gimana caranya? Digugurin. Digugurkan, yang hamil dipaksa digugurkan kandungannya. Atau bahkan ada yang mohon maaf diperkosa ya. Jadi perempuan Bosnia diperkosa oleh laki-laki Serbia supaya melahirkan anak Serbia. Segitu jahatnya. Kejadian pada perang Bosnia tahun 92 dengan tahun 95 diperkosa para perempuan Bosnia supaya mereka melahirkan anak-anak Serbia. Kemudian forcibly transferring children to the group to another group, bagaimana mentransfer anak-anak itu dari kelompok satu ke kelompok lainnya secara paksa. Jadi anak-anak diculik dari bapak ibunya dan diasuh oleh keluarga Serbia. Mirip seperti kasus di Australia pada zaman orang-orang kulit putih pertama kali masuk ke Australia, mereka mengambil anak-anak orang aborigin dan diasuh keluarga kulit putih. Itu disebut sebagai, itu kejahatan juga itu. Kejahatan sampai sekarang disesali oleh pemerintah Australia karena kesalahan para pendahulunya. Anak dipisahkan orang tuanya, konon untuk bisa berasimilasi dengan pendatang dari Irlandia, dari Inggris. Tapi itu salah, itu kejahatan juga, memisahkan anak dari keluarganya. Lanjut. Tolong slide selanjutnya. Juga termasuk perbuatan genosida adalah melakukan genosida secara aktif, secara fisik, atau konspirasi untuk melaksanakan genosida. Ada konspirasi, perencanaan, mengumpulkan bahan, komunikasi, membelikan barang dan sebagainya. Atau direct and public incitement to commit genocide, bagaimana caranya bisa melakukan suatu menggerakkan orang, memprovokasi orang untuk melakukan genosida,
atau attempt to commit genocide, percobaan melakukan genocide dan complicity in genocide. Bagaimana melakukan suatu pergerakan-pergerakan komunikasi berjejaring melaksanakan genocide. Lanjut. Dan ini Mahkamah Internasional. Ini mungkin bingung nih apa sih? Bedanya apa ICC, ICJ, ICTY, Hybrid Court, Tokyo Tribunal, Nuremberg Tribunal. Ini mesti belajar hukum internasional mungkin 1 semester untuk bisa membedakannya. Tapi pertama bisa masuk fakultas hukum atau fakultas ilmu sosial ilmu politik, jurusan HI atau jurusan politik. Nanti ICC ini Mahkamah Pidana Internasional, ini yang paling baru. Sejak tahun 98 dilahirkan oleh Statuta Roma tahun 98 dan bekerja tahun 2002 sampai sekarang. ICJ ini paling lama karena dia berdiri paling lama sejak PBB lahir tahun 45-an dan bermarkas sama-sama di Den Haag ataupun di Hague bahasa Inggrisnya. ICC pun sama di Den Haag juga. Den Haag disebut sebagai ibu kota hukum dunia, itulah di Den Haag. Kemudian ICTY ini pengadilan untuk mantan Yugoslavia, untuk korban-korban pembantaian Yugoslavia, mengadili para pelakunya. ICTR ketik harusnya R, ICTR ataupun R itu untuk Rwanda. Rwanda juga ada pembantaian massal teman-teman sekalian, tuh antara suku Hutu dengan suku Tutsi tahun 94, hampir 1 juta orang tewas dibantai di situ, gara-gara beda etnis. Mungkin ya pernah nonton film Hotel Rwanda, ada pernah nonton? Itu suatu bentuk penggambaran yang cukup mendekati kenyataan bagaimana orang dibantai sampai 1 juta jiwa hanya gara-gara beda etnis, padahal dulu mereka sama-sama orang bersaudara pada negara yang sama. Juga ada hybrid court, pengadilan gabungan, menggabungkan pengadilan internasional dengan pengadilan lokal, seperti kasus Timur Leste, Kamboja, zaman Phnom Penh, zaman Pol Pot, Khmer Merah, kemudian Sierra Leone di Afrika Barat, Timur Leste tahun 99 pun ada hybrid court, pengadilan gabungan. Juga Tokyo Tribunal mengadili kejahatan perang Jepang di Tokyo dan Nuremberg Tribunal pengadilan mengadili kejahatan perang Jerman, Nazi Jerman di Nuremberg Jerman tahun 45 pasca Perang Dunia Kedua. Tapi ini disebut sebagai victorious justice alias pengadilan untuk mengadili yang kalah aja. Ya yang kalah diadili, yang menang enggak diadili. Itulah ketidakadilan dunia. Amerika bersalah tidak dalam Perang Dunia Kedua? Bersalah banget. Bahkan membom Hiroshima, Nagasaki, berapa orang korbannya? Ribuan orang tewas, radiasi bertahun-tahun lamanya. Diadili tidak Amerika Serikat? Enggak, kenapa? Kan dia yang menang. Jadi yang kalah diadili, yang menang enggak. Kayak yang menang ya. Ini pengadilan namanya victorious justice, pengadilan ala pemenang perang. Jadi yang kalah diadili, yang menang enggak. Namanya juga perang gitu kan. Lanjut, waktu saya nggak panjang. Kasus-kasus yang terkenal sebagai bentuk genocide, Holocaust, yang orang-orang Jewish atau Yahudi dibantai di era Perang Dunia Kedua. Kemudian Bosnia Herzegovina di mantan Yugoslavia, lalu kasus Rwanda di Afrika juga 1 juta orang dibantai hanya gara-gara beda suku Hutu dan Tutsi. Lanjut. Kenapa kemudian South Africa membawa kasus genocide ini ke ICJ? Karena memang hanya ini forumnya yang bisa sementara waktu. Kenapa tidak ke ICC? Kenapa bukan ke Mahkamah Pidana Internasional? Karena Afrika Selatan dan Israel bukan peserta atau bukan state party dari ICC Convention. Ini nggak bisa. Beratnya kita tuh bukan anggota, kita nggak bisa karena kita bukan anggota. Sementara dalam Genocide Convention mereka anggota, jadi bisa. Ralat. Ya, Afrika Selatan sudah jadi anggota dalam ICC, tapi Israel tidak menjadi ICC Rome Statute. Jadi akhirnya yang digunakan adalah Genocide Convention, bukan Statuta Roma. Lanjut. Iya terus lanjut. Dan juga yang harus kita sama-sama memahami, selama ini kan yang diangkat oleh Israel selalu, saya melakukan penyerangan kepada Gaza melawan Hamas karena kami diserang duluan. Kami self defense. Bahasa Israel apa? Self defense. Kami membela diri, betul tidak? Betul sebagian kecil, namun sebagian besar salah. Karena sesungguhnya mereka itu adalah menduduki Gaza tidak hanya sejak tahun 2003, tapi sejak tahun 48.
Orang hanya melihat tahun 2023-nya aja, tidak melihat mundur ke belakang sejak tahun 48, sejak 14 Maret, 14 Mei tahun 48, sejak peristiwa Nakba, atau bahkan sebelum-sebelumnya. Sejak Balfour Declaration tahun 1917, sejak Sykes-Picot Agreement lah dan sebagainya, itu sudah ada pergerakan-pergerakan dari Eropa, dari mana-mana, orang-orang Yahudi datang ke Israel, sampai akhirnya jumlah cukup signifikan, mereka memproklamasikan ketika misi Inggris di Palestina meninggalkan tanggal 14 Mei, meninggalkan Palestina, maka mereka mendeklarasikan negara Israel merdeka. Jadi sebenarnya penjajahan dimulai sejak 48, bukan sejak tahun 2023. Kadang-kadang kalau lihat di sosial media, coba teman-teman yang lahir belakangan dan kurang literasi tentang Palestina, memahaminya karena Hamas menembak duluan, maka Israel boleh-boleh aja membela diri. Ya kan dia yang dijajah siapa sekarang? Siapa yang menjajah Gaza? Siapa yang menjajah? Ya Israel yang menjajah. Jadi yang membela diri sebenarnya orang-orang Palestina. Apakah namanya jihad Islam, apa namanya Fatah, apa namanya Hamas, apa namanya PL, mereka sedang membela diri dari penjajahan tersebut. Gitu. Jadi ini yang sekarang dibolak-balik ya, dibolak-balik narasinya, dibolak-balik bahasanya. Jadi buat teman-teman yang kurang literasi, intinya wah ini kan mereka bela diri Pak, biarin, boleh dong orang bela diri. Ya itulah kalau cuma makan hukum doang, nggak makan politik, nggak makan ilmu ideologi yang jelas ya. Dan juga teman-teman sekalian, genosida itu adalah suatu perkara yang susah dibuktikan ya. Karena memerlukan bukti ada atau tidak niat genosida gitu. Memang ada istilah kan intent to destroy. Dalam Genocide Convention 1948 disebut genosida ketika ada intent to destroy, ada maksud untuk mencelakakan atau menghancurkan. Karena niat itu bisa berbeda loh teman-teman sekalian. Misalnya supir bis antar kota yang dia lalai sehingga bisnya kebalik nabrak orang ataupun masuk jurang. Dia berniat membunuh tidak? Mungkin tidak, itu kealpaan. Cuma apa bedanya antara yang niat membunuh dengan karena kealpaan itu yang susah dibuktikan. Karena mengadili niat orang itu memang susah. Namanya mens rea, susah, membutuhkan harus ada pembuktian, saksi kiri kanan, alat-alat yang dilakukan, metode modus operandinya apa, itu panjang prosesnya. Jadi susahnya karena memerlukan bukti ada tidak niat genocide ataupun intent to destroy tadi. Apakah membunuh karena nggak sengaja atau membunuh karena memang niat membunuh, itu beda, dua hal yang berbeda. Lanjut. Ya lanjut juga, hemat waktu saja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sudah cukup banyak bukti sejak tahun 48 sampai sekarang bahwa memang Israel itu memang sudah lama melakukan genosida kepada warga Palestina. Bahkan bukan cuma secara fisik tapi juga hukum, genosida hukum, genosida politik, sosial, budaya. Dan saya sudah membuktikannya, saya pernah ke Gaza tahun 2010, saya sudah pernah ke jalur Gaza, saya masuk dari Mesir melalui Al-Arish, masuk ke Rafah, masuk ke Gaza, saya 4-5 hari di sana, dan saya melihat begitu timpangnya pembangunan antara Israel dengan Gaza, jauh sekali. Saya seperti melihat Indonesia tahun 60-an melihat Gaza itu. Masih ada mobil-mobil, orang naik gerobak ditarik keledai, masih ada di Gaza tahun 2010, sekarang nggak tahu ya, udah lama nggak ke sana. Dan dulu pun bangunan rusak pun banyak tahun 2010, dan sekarang semakin banyak yang hancur, bahkan rumah sakit pun hancur, bahkan tadi Ustadz cerita gereja pun dihancurkan juga. Jadi akhirnya memang ini bukan isu agama ansih, bukan isu agama, tapi isu kemanusiaan. Bukan isu Islam dan Yahudi, tidak. Bukan isu, dan ini menarik, harusnya memang gerakan ini gerakan kemanusiaan, karena ada orang terzolimi, orang menderita, orang dipersekusi, orang jadi korban torture, bukan isu Islam Kristen, Islam Yahudi, bukan ya. Tapi ini isu kemanusiaan. Lanjut. Jadi memang sudah cukup justified bahwa genocide telah terjadi di Gaza oleh Israel. Tapi memang untuk kalau menunggu pengadilan menyatakan telah terjadi genocide oleh Israel itu perlu perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Sampai sekarang pun kemarin ICJ tidak menyatakan Israel telah melakukan genocide, hanya mengatakan kamu nggak boleh ke depan, nggak boleh ya gitu. Tapi tidak mengatakan telah genocide. Ini suatu agak-agak tricky. Maka dibilang vonisnya normatif dan tidak legally binding, tidak memaksa dan tidak mengikat, hanya sifatnya kamu tidak boleh ini.
Tapi sebagai suatu legal basis itu dapat ya, memberikan suatu dasar hukum ya, itu bisa sekali. Lanjut. Terus, lanjut. Ya ini kalau melihat sistem PBB memang rumit ya, kayak begini nih. Jadi kan memahaminya perlu 1 semester kuliah lagi nih. 1 semester kuliah fakultas hukum mengambil mata kuliah hukum organisasi internasional. Tapi intinya genosida itu sangat bisa untuk diproses harusnya teman-teman sekalian. Tapi memang tidak mudah. Karena sekali lagi kita jangan terlalu husnuzon dengan hukum internasional ya. Kadang-kadang kita terlalu husnuzon, ini kan banyak ustadz ya, bahasanya pakai bahasa ustadz. Jangan, kita perlu suuzon juga teman-teman sekalian. Karena hukum internasional itu bergerak dibuat oleh negara-negara yang punya kekuatan yang tidak seimbang. Dan itu dijamin emang tidak adil. Kenapa PBB markasnya di Amerika Serikat? Itu udah nggak adil. Harusnya kan di negara netral. Harusnya PBB itu markasnya di negara kayak Swiss, Austria gitu. PBB markasnya di New York dan didirikan oleh supportnya Amerika Serikat sejak tahun 45. Dan mendapatkan 1/4 biaya UN itu dari Amerika Serikat. Gimana mau netral? Kayak menantu nebeng mertua, bisa nggak songong? Menantu tinggal 10 tahun sama mertua, bisa nggak songong ngelawan mertuanya? Nggak bisa. Lu hidup sama gue, lu makan dari rumah gue, nebeng dapur gue gitu. Karena mau ngelawan mertua susah. Kenapa ya nebeng mertua? Kalau main mandiri jangan tinggal sama mertua, tinggal sendiri kayak gitu sekarang. Sama kayak PBB kalau masih bermarkas di New York gak akan netral. Apalagi dapat duit dari New York, dari Amerika Serikat. Yang kedua, kenapa sulit? Karena ada namanya Big Five Rights. Ada hak veto dari negara-negara Big Five dalam Dewan Keamanan. Waduh, diperingatkan ntar lagi, sebentar. Dikit lagi habis. Jadi kalau ada resolusi yang membantah Israel pasti dicegah oleh Amerika Serikat. Makanya hukum internasional kita jangan terlalu husnuzon juga. Karena emang sejak awal dibuat untuk tidak adil. Yang berkuasa bukan hukum, berkuasa politik sebenarnya. Berkuasa itu politik bukan hukum. Jadi kita percaya boleh namun jangan mengimani. Imanilah agama Al-Quran, imanilah. Tapi jangan mengimani hukum internasional. Karena dibuat oleh manusia dan yang berkuasa adalah politik bukan hukum semata-mata. Memang kalau nggak adil wajar yang buat manusia, yang buat power. Nggak semata-mata akidah yang baik lurus. Lanjut. Terus, kayak udah habis deh. Terus. Ya cukup. Itu aja. Intinya masih panjang perjalanan untuk menyatakan ini genocide atau bukan genocide. Tapi yang jelas langkah ICJ itu luar biasa. Langkah bagus secara politis, secara moral, memberikan legal basis, namun walaupun belum final, belum binding dan nggak bisa memaksa, namun suatu langkah yang luar biasa. Maka kita akan jempol dengan Afrika Selatan. Saya kemarin membandingkan, saya melihat wajah-wajah orang Afrika Selatan di TV luar biasa. Mereka senang, mereka gembira. Padahal mereka kebanyakan besar sebagian non-Muslim. Mereka nggak punya kulit yang sama dengan orang Palestina, nggak bisa berbahasa yang sama, nggak punya pengalaman menderita di bawah Israel juga. Tapi mereka support itu luar biasa, teman-teman. Kita berasa bersama. Saya lihat pemandangan yang sama. Saya tidak melihat di Indonesia. Hanya melihatnya. Jadi ketika kita bergembira karena lolos 16 besar Piala Asia. Saya melihat teman-teman saya, alhamdulillah kita lolos Piala Asia. Ya senang sih. Cuma kegembiraan yang sama tidak saya lihat ketika putusan ICJ itu menguntungkan bagi South Africa. Malah publik Indonesia datar aja sifatnya. Enggak ada yang gembira, senang, enggak. Malah Afrika Selatan yang notabene kedekatan sosial, kultural, agama, bahasa jauh dari Palestina malah lebih support Palestina. Maka kita harus malu pada South Africa. Dan BDS itu satu langkah maju untuk kalau kita nggak bisa support di pengadilan ICJ, kita support program BDS Indonesia insya Allah. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang dan semoga ada manfaatnya dan saya akan support terus jaring BDS dengan segala apa yang bisa kami lakukan insya Allah. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.